Malam itu, Frank bersama keluarganya yang terdiri dari Laura sang istri, Richard si bungsu, serta Marion si sulung dan tunangannya yang bernama Brad, di mana mereka berniat untuk rumah ibu Laura di daerah Interstate untuk merayakan Natal yang memang rutin mereka lakukan setiap tahun. Saat yang lain tertidur, Frank yang merasa lelah berkendara dengan jarak yang cukup jauh pun membuatnya ngantuk hingga nyaris membuat mereka semua tewas karena kecelakaan mobil truk dari lawan arah. Frank pun mendapat caci maki dari anak dan istrinya. Namun untung saja tak ada satupun yang mengalami luka. Hingga saat itu, Frank memilih keluar untuk memeriksa kondisi mobilnya. Merasa tak ada kendala dengan mobilnya, Frank yang tahu jika lokasi tujuan masih jauh pun memilih rute melewati jalan pintas. Namun meski Laura tak setuju, Frank tetap kukuh pilih jalan pintas dengan alasan bosan lewat rute yang biasa mereka lewati setiap tahun. What's wrong with the interstate? We've taken it for years. I was bored. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Laura mengeluhkan kondisi jalan yang sangat sepi. Namun, Frank memaklumi jika jalanan sepi mungkin karena saat ini bertepatan dengan malam Natal, hingga perjalanan membosankan mereka itu dilalui dengan bernyanyi lagu Natal. Walau sebenarnya Frank berusaha menyembunyikan firasatnya dari istri dan anak-anaknya jika mereka sedang tersesat. Sesaat mereka pun melanjutkan perjalanan dan melewati sebuah kabin. Namun tak lama kemudian, Frank memberhentikan laju mobilnya tepat di tengah hutan karena Frank mengaku jika dia tadi sempat melihat seorang wanita berbaju putih berdiri di hutan, dan ketika mereka ingin memastikannya. Fuck. Hi there. Entah siapa sosok wanita itu yang jelas membuat mereka terkejut. Namun saat itu, Frank menyebut jika ia sepertinya telah tersesat dan bertanya terkait arah menuju jalan raya utama. Dan yang membuat mereka kesulitan adalah, tak ada satupun jaringan sinyal yang mereka dapatkan di sana. Wanita itu tak menjawab apapun. Namun, Frank berniat untuk putar balik ke kabin yang tadi dilewati yang mungkin ada telepon yang bisa digunakan, di mana ternyata, wanita itu terlihat menggendong bayi. Are you all right? Tanpa curiga sedikit pun, Frank pun lalu menawarkan tumpangan pada wanita itu untuk sama-sama ke kabin yang dirasa lebih aman. Namun karena tak ada yang mau mengalah antara Brad dan Richard, Marion akhirnya yang lebih memilih turun jalan kaki sampai ke kabin yang memang tak terlalu jauh. Sampai di sana, Richard rupanya menahan aroma bau dari bayi yang dibawa wanita itu dan memilih secepatnya keluar dari sana untuk menuju hutan. Tak lama setelah itu, Frank dan Laura yang berada di kabin mencoba menghubungi 911. Namun sayangnya, Frank lupa nomor teleponnya. Laura, I just forgot the number for 911. Di hutan, Richard rupanya membawa sebuah gambar mesum untuk bahan coli dan berfantasi dengan hayalannya. Sedangkan Brad berusaha untuk mencari tahu tentang wanita misterius itu dengan mengajaknya berbincang dan menceritakan terkait rencana pernikahan Brad dengan Marion. Di sisi lain, Marion yang sedang berjalan pun mengeluhkan nasib hubungannya dengan Brad, di mana terungkaplah jika Marion sebenarnya sudah tak memiliki perasaan pada Brad dan ingin akhiri hubungan mereka. I think we need to go on with our lives. Kembali pada Brad yang akhirnya berhasil membuat wanita itu mau berbicara dengannya, di mana wanita itu menceritakan tentang bayinya yang diberi nama Amy sekaligus meminta Brad untuk menggendongnya sebentar. Namun keanehan pun dirasakan oleh Brad karena bayi itu sepenuhnya ditutupi kain yang membuat Brad bertanya nasib bayi itu jika tidaknya bernapas. She's dead. Wanita itu pun menyebut jika bayinya memang sudah mati, hingga tepat ketika Brad ingin membuka kainnya. Tiba-tiba, teriakan Brad didengar oleh Frank dan Laura yang keluar dari kabin yang seketika membuat Richard panik. Terlebih Frank dan Laura yang tak mendapati Brad dan wanita di dalam mobil.
Sementara itu, Marion yang masih berjalan tak sengaja melihat mobil yang melintas dan saat menyadari ada Brad di dalam mobil itu, ia berlari secepat mungkin menuju kabin dan menceritakan yang ia lihat pada sang ayah. Hingga seketika itu mereka langsung mengejar mobil yang membawa Brad. Saat Frank memacu mobilnya dengan cepat, Frank tiba-tiba menghentikan mobilnya di tengah hutan dan memilih keluar dengan senter seolah ada yang mencurigakan yang ia lihat. Langkah Frank pun terhenti dan berusaha menahan mual sekaligus meminta Laura untuk tak melihat hal yang menjijikan untuk dilihat. Namun Laura dan yang lainnya pun memaksa untuk melihatnya. Seketika Marion pun jatuh pingsan melihat Brad tewas dengan sangat mengenaskan. Frank lalu berusaha mengambil ponsel yang ada di tubuh Brad dengan hati-hati. Namun seketika, Richard mengambil alih untuk mengambil HP milik Brad, di mana ternyata Laura lalu diminta untuk segera menghubungi polisi. Namun saat itu, Laura pun terkejut saat mendengar sebuah percakapan antara Brad dan wanita itu sebelum kematian Brad. Hingga ia merasa jika ada bahaya yang terjadi pun mengajak Frank untuk secepatnya pergi dari sana. Did you get the police? The phone, it was broken. Oh, shit. Laura lalu menghampiri Marion dan memberitahu apa yang terjadi pada Brad. Namun, cara Laura yang salah membuat Frank yang baru datang menyebut jika Marion masih syok dengan kejadian yang menimpa Brad. She's in shock? Dari apa yang ia lihat, Richard menyebut pada sang ayah jika Brad kemungkinan dihabisi oleh psikopat dengan menggunakan gergaji mesin atau kapak untuk memotong tubuh Brad. Namun apapun itu, Frank segera mengajak mereka untuk menuju kantor polisi. Must use an axe or a chainsaw or something. Yeah, that was the worker right away. Sesaat kemudian, Frank kembali menghentikan mobilnya ketika melihat petunjuk arah menuju Jalan Margo yang baru pertama kali ia mendengar nama jalan itu dan semakin merasa ada yang tak beres dengan perjalanan mereka kali ini. God. Never heard of it. Setelah memastikan dan sangat yakin jika tempat itu tak ada di peta, Laura dan Frank pun saling menyalahkan. Terlebih Laura yang kesal pada Frank yang mengambil keputusan dengan melewati jalur pintas. Karena selama 20 tahun mereka melalui jalur biasanya, mereka tanpa masalah apapun. Namun bodohnya, Frank tetap ambil keputusan dengan melanjutkannya menuju Marchot. Frank, how was I supposed to know you were going to take coming here for 20 years and you have never... Di tengah perjalanan, Marion pun masih terlihat dengan tatapan kosongnya. Namun saat itu, Richard mengeluhkan jalanan yang sepi tanpa kendaraan seperti pendapat Laura. Namun Frank tetap menjawab jika malam Natal jadi penyebab jalanan sepi tanpa kendaraan. Padahal mereka sudah berjam-jam berkendara yang sebenarnya sudah terlihat janggal yang belum disadari oleh Frank. Well, it is Christmas Eve. Tak lama kemudian, di tengah keheningan suasana kabin mobil, Marion menunjukkan sikap aneh dengan bernyanyi lagu Natal dengan tatap mata kosong. Jingle all the way, over the fields we go, a day or two ago. Singkat cerita, berjam-jam pun berlalu dan mereka masih berputar-putar di tempat yang sama. Namun Frank dengan keegoisannya berusaha menutupi rasa cemasnya, dan setelah itu... What is that? Mereka semua dibuat terkejut dengan adanya kereta bayi yang berada tepat di tengah jalan. Namun ketika Richard nekat keluar dan mendekati kereta bayi itu, rupanya, Richard sengaja mengerjai ayah dan ibunya yang jelas membuat mereka kesal. Setelah menyingkirkan kereta bayi itu, Laura pun bingung cara menjelaskan terkait Brad pada keluarga Brad yang menjadi tanggung jawab mereka. Namun menurut Frank yang terpenting adalah mencari jalan keluar dari tempat itu. Hingga di tengah perdebatan keduanya, Richard menghampiri Marion yang masih terdiam dengan tatapan kosong. Come on, you gotta snap out of it, okay?
Setelah kembali melanjutkan perjalanan, Laura terus mengeluhkan situasi mereka yang hanya berputar-putar di tempat yang sama tanpa menemui perkotaan atau permukiman penduduk. Namun, Frank dengan berbagai alasan terus membela diri dan bahkan ia sering melalui jalan pintas sebelumnya, hingga pertengkaran terus terjadi sepanjang perjalanan mereka, di mana setelah itu. Why do I have to suffer every time I talk to the son of a bitch? It's okay, honey. Dalam kondisi mobilnya yang mengalami pecah ban, Laura dan Frank mendengar pengakuan mengejutkan dari Marin yang mengaku jika dia hamil, sedangkan Richard menyebut jika dia pemakai gele. Namun, Frank seolah tak peduli dan memilih untuk segera mengganti ban mobil miliknya. Saat sang ayah mengganti ban mobilnya, Richard fokus dengan gele yang ia hisap, dan ketika efek gele mulai membuatnya ngeplay, terlihatlah sosok wanita misterius itu yang muncul secara tiba-tiba, hingga tepat saat ia mengajak Richard beradu jigong. Sementara itu, Frank terlihat baru saja mengganti ban mobilnya dan segera memanggil Richard, di mana mereka dikejutkan dengan mobil yang tadi membawa Brad. Namun rupanya, kali ini mobil itu membawa Richard yang seketika membuat mereka panik dan langsung mengejarnya. Laura pun semakin panik karena khawatir jika Richard akan bernasib sama dengan apa yang dialami Brad. Namun Frank berusaha menenangkan sang istri jika Richard akan baik-baik saja, namun tak lama kemudian. Mereka pun segera menghampiri Richard yang tergeletak di tengah jalan dengan kondisi tewas mengenaskan seperti Brad, di mana saat itu, Laura menumpahkan amarahnya pada Frank dan membuka rahasia sebenarnya terkait Alan Rickson yang merupakan ayah Richard sebenarnya. What? Richard is not your son. Never fucking mind. I am not. You remember Alan Rickson? Setelah mengambil senapan kado Natal Richard, mereka lalu melanjutkan perjalanan yang terlihat mulai memasuki Marcotte, di mana saat itu, Laura menunjukkan berbagai perubahan sikap yang aneh karena kematian Richard. Namun, Frank mengalihkan suasana dengan bercerita terkait gadis bernama Barbara Rose yang seluruh keluarganya tewas dalam kecelakaan tragis yang mobilnya ditemukan masuk ke dalam jurang. Hingga tak lama, perilaku aneh Laura membuat Marin mual dan meminta menepi. Laura semakin menunjukkan perilaku anehnya yang seolah belum bisa menerima kematian Richard. Bahkan, ia mengambil senapan milik Richard dan menodongkannya pada Frank, di mana Marin yang seorang mahasiswi psikiater pun mencoba menenangkan sang ibu, namun inilah yang terjadi. Bang Bang, you're dead! Okay. Okay, sweetheart. Richard! Dead! Marin yang melihat sang ayah tertembak lalu meminta Laura untuk tenang, dan kemudian mengobati luka tembak ayahnya. Setelah kembali melanjutkan perjalanan dengan menenggak Homer, Frank masih tak menurunkan egonya dan masih merasa benar meski terus melewati jalan dan tempat yang sama dengan menyebut jika mungkin Marcotte adalah pangkalan militer yang itu sebabnya tak ada di Maps. Hingga Marin yang ogah mendengar ocehan sang ayah pun memilih tidur. Saat terbangun, Marin terkejut ketika mendapati sang ayah tak ada di dalam mobil, di mana rupanya, ayahnya masih baik-baik saja tanpa masalah apapun sambil menunjukkan peta dengan jalur menuju Marcotte yang diyakininya adalah pangkalan angkatan laut yang berada di tepi pantai dan akan sampai di sana dalam 1 jam. Marcotte must be somewhere on the coast. It makes perfect sense. How long until we get there? We could reach Marcotte within an hour, tops. Mom. You're awake. Oh yeah. Seketika keduanya pun terkejut melihat Laura yang tiba-tiba muncul. Namun kali ini, sikapnya lebih tenang dan mulai mempercayai Frank bahwa suaminya akan membawa mereka keluar dari situasi tersebut dengan selamat. Is that the three of us come out of this stronger? Now, there's something that's been... Baru saja melanjutkan perjalanan, Laura kembali menunjukkan perilaku aneh seolah ada orang-orang di hutan yang melambaikan tangan pada mereka. Bahkan, ia menyebut jika ia baru saja melihat temannya di tepi hutan, hingga terjadilah perdebatan karena menurut Frank rekannya yang dilihat Laura sudah mati 20 tahun lalu,
Namun setelah itu, Mom, if he was alive, don't you think we would hear him? Yes, I can. No, you. Laura pun nekat keluar dari mobil yang melaju, yang membuat Frank dan Marion panik. Namun ketika turun untuk memeriksanya, Frank hanya mendapati sepatu milik sang istri dan barang-barang lainnya. Saat itulah Marion menduga jika sang ibu kabur ke hutan yang langsung dibantah oleh Frank, mengingat mobilnya melaju dengan cepat dan tak mungkin selamat jika melompat, apalagi bisa kabur ke arah hutan. Namun tak lama kemudian, It's the black car. terlihatlah sebuah mobil dari kejauhan yang melaju ke arah mereka. Hingga saat Frank yakin jika itu mobil yang sama sebelumnya membawa Brad dan Richard, Frank pun segera mengambil senapannya. Sesaat keduanya pun merasa senang ketika Laura menghampiri mereka dengan keadaan selamat, tanpa tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Is there something wrong with my hair? Oh, God. Ketika itulah, keduanya baru menyadari jika tengkorak belakang kepala Laura pecah sesuai dengan dugaan Frank, di mana tak lama, Laura pun terkapar dan menemui ajalnya. Setelah 3 kematian beruntun yang ia lihat, Frank yang merasa bersalah pun berniat bundir, namun Marion dengan sigap menghentikannya karena tak mau lagi kehilangan orang terdekat dalam hidupnya. And my brother, and my boyfriend. I don't want to lose you. Dengan apa yang telah terjadi, Marion menyimpulkan jika setiap kali mereka berhenti selalu ada korban tewas, hingga Marion pun merasa jika mereka harus selalu berkendara agar bisa tetap hidup dan keluar dari situasi itu. Ketika mereka kembali melanjutkan perjalanan, Frank menyebut jika Alan Rickson adalah teman lamanya yang memang pernah bercerita jika Alan tertarik pada seorang wanita yang telah menikah yang ternyata wanita yang dimaksud adalah Laura. Namun setelah berkendara sekitar 1 jam, mereka tak juga sampai di Marcotte seperti yang diperkirakan Frank sebelumnya. Everything's so fucked up on this goddamn road. Tak kunjung sampai ke tujuan mereka, Frank mengajak Marion untuk berjalan kaki melewati hutan. Namun saat mereka menemukan pagar berduri, Frank pun senang karena mungkin ada peternakan yang tak jauh dari sana, di mana saat mereka melihat cahaya lampu dari sebuah mobil, mereka dengan bersemangat mengejarnya, namun ternyata seolah tak percaya dengan yang baru saja terjadi, mereka yang sudah berjalan cukup jauh justru harus kembali ke tempat semula yang ternyata cahaya lampu itu berasal dari mobil mereka sendiri. Calm down. I don't want to calm down. Marion tak habis pikir dengan semua yang terjadi. Terlebih mobil itu masih terkunci yang membuat mereka bertanya siapa yang menyalakan mobil itu. Di mana setelah Frank membuka pintunya, ia terkejut melihat jasad Laura di dalam mobil yang jelas sebelumnya telah mereka tinggalkan. Setelah itu, keduanya kembali melanjutkan perjalanan yang seakan tak ada ujungnya, hingga mobil mereka terhenti saat mendapati kabin yang sama persis dengan yang pernah mereka singgahi sebelumnya. No, it can't be. But it is. Keduanya lalu memutuskan untuk masuk ke kabin yang gelap itu. Dan saat Frank melangkah bermodalkan cahaya dari korek apinya, tiba-tiba entah sejak kapan wanita misterius itu ada di sana yang terus mengikuti kemanapun mereka pergi. Namun keributan di sana didengar oleh Marion yang datang menghampiri sang ayah. Ketika Marion membawanya keluar, Frank yang ketergantungan dengan alkohol dalam situasi tertekan membuatnya emosi dan meninju Marion hingga tak sadarkan diri. Sesaat setelah Frank membawa Marion masuk ke dalam mobil, Frank yang melihat sosok wanita misterius itu pun segera mengambil senapan dan menembaknya berkali-kali dengan terus mengikutinya masuk ke arah semak. Hingga suara tembakan terakhir dari luar membuat Marion terbangun yang justru memilih untuk meninggalkan ayahnya, di mana tepat saat Marion memacu mobilnya. Marion pun bergegas turun dan menemukan senter milik sang ayah. Namun di tengah keputusasaannya, ia justru harus mendapati beberapa kantong mayat keluarganya, hingga saat ia membuka salah satunya. Tiba-tiba,
Rupanya, insiden kecelakaan yang terjadi pada mereka saat menabrak truk benar-benar terjadi yang membuat seluruh orang di dalam mobil itu tewas kecuali Marion yang terlihat baru saja sadarkan diri dari komanya di rumah sakit. Namun lebih dari itu, bayi yang dikandung Marion masih bisa selamat berkat pertolongan seorang pria yang mendapati kecelakaan mobil itu serta melihat Marion yang terlempar dari mobil nahas itu. Sedangkan, wanita misterius yang selalu mengikuti mereka adalah Marion sendiri dengan bayi yang dikandungnya. Film pun diakhiri dengan evakuasi mobil nahas itu yang menewaskan seluruh keluarga Marion dalam kecelakaan tragis tersebut yang menyisakan Marion dan bayi yang dikandungnya sebagai korban selamat.